Shalom, salam sejahtera bagi saudaraku yang dikasihi Tuhan. Mari kita sambut hari ini dengan penuh sukacita di dalam kasih Tuhan. Sebelum memulai segala aktivitas kita, marilah kita mempersiapkan hati untuk menyambut firman-Nya yang menjadi kekuatan bagi kita. Kita bersaat teduh. Damai sejahtera Allah yang melampaui segala akal, itulah kiranya yang memelihara hati dan pikiranmu di dalam Yesus Kristus Tuhan kita. Amin. Saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, firman Tuhan untuk kita pada hari ini, Senin 4 Oktober 2021, tertulis dalam Yohanes 6 ayat 47, demikianlah dikatakan. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya, ia mempunyai hidup yang kekal. Ketika kita percaya kepada seseorang, maka kita tidak akan pernah meragukan dia sedikit pun. Apapun yang dia katakan akan kita dengar dan percaya. Apa yang diperbuatnya akan kita terima, bahkan kita menirunya. Demikianlah sayangnya kita kepada orang yang kita percayai. Dan orang yang kita sayangi akan mendapatkan sesuatu yang spesial dari kita, melebihi yang dia dapatkan dari orang lain. Demikianlah hebatnya kepercayaan itu. Bila kita percaya kepada seseorang, seburuk apapun berita tentang dia, tidak akan mempengaruhi hati kita untuk membencinya. Demikian sebaliknya terhadap orang yang tidak dipercayai. Sebaik atau sebagus apapun yang diperbuat seseorang, benar dan bagaimanapun keberadaannya, tidak akan mendapat simpatik. Bahkan mungkin orang-orang akan membenci dia. Demikianlah pandangan orang-orang Yahudi, ahli Taurat dan Farisi terhadap Yesus. Kehadiran Yesus merusak reputasi mereka. Keberadaan Yesus mengganggu kenyamanan dan kesejahteraan mereka. Semua yang diperbuat Yesus tidak ada bagusnya di mata mereka, karena mereka tidak percaya kepada Yesus. Betapa banyak tanda dan mukjizat yang dikerjakan Yesus, namun itu tidak mengubah sudut pandang mereka tentang Yesus. Mereka benci karena Yesus mengatakan Dia adalah anak Allah. Dia adalah roti hidup, seperti dalam subjudul perikop kita pada hari. Mereka tidak percaya kepada Yesus. Apapun yang Yesus perbuat, apapun yang Yesus katakan, tak satu pun yang bisa mengubah hati mereka. Sementara yang mereka tahu bahwa Yesus adalah seorang Yahudi juga, di mana ayah dan ibunya mereka kenal. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus, lain halnya dengan orang banyak yang mendengar berita tentang Yesus, datang berbondong-bondong mencari dan hendak menemui Dia. Berita besar yang mereka dengar, di mana Yesus melakukan banyak mukjizat, bahkan memberi makan 5.000 orang dengan 5 roti dan 2 ikan, bahkan mempunyai sisa 12 keranjang. Mereka terheran-heran bagaimana bentuk dan rupanya Sang Yesus ini. Bahkan ada juga sebagian dari mereka yang datang ingin mendapatkan makanan juga dan mendapatkan mukjizat. Bahkan ada yang hanya penasaran saja. Mereka datang bukan karena percaya akan keberadaan Yesus, bukan karena percaya akan mukjizat besar yang sudah dikerjakan oleh Yesus, sehingga kedatangan mereka akan menjadi sia-sia. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan pada hari ini mengajak kita untuk sungguh-sungguh percaya akan Yesus. Sekalipun kita tidak melihat, sekalipun kita tidak mendengar apa yang sudah diperbuat oleh Yesus. Secara jasmani kita tidak melihatnya. Secara jasmani kita tidak mendengarnya. Tetapi di dalam iman, di dalam roh kita mendengar dan melihat betapa besar dan betapa berkuasanya Dia. Yesus yang adalah roti hidup, yang memberikan kehidupan yang kekal.
Orang yang memakan roti hidup tidak akan pernah merasakan lapar lagi. Hidupnya akan dicukupkan dan hidupnya akan dipenuhi damai sejahtera. Orang-orang yang hidup di dalam Tuhan, orang-orang yang hidup di dalam percaya kepada Yesus, dia akan beroleh kehidupan yang kekal. Kehidupan selama-lamanya, di mana orang-orang yang di dalam hidupnya beroleh kemenangan menjadi pewaris. Mari datanglah dan percayalah kepada Yesus, karena Yesus adalah satu-satunya jalan keselamatan. Yesus satu-satunya jalan menuju kehidupan yang kekal. Percayalah kepada Dia. Yang percaya kepada Dia akan selamat dan beroleh kehidupan yang kekal. Tuhan Yesus berkati. Amin. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Firman-Mu yang mengingatkan kami untuk terus percaya kepada Tuhan. Tidak mengandalkan kekuatan, tidak mengandalkan dunia, tetapi Engkaulah andalan kami. Karena Engkaulah keselamatan kami. Di dalam Tuhan, kami akan beroleh keselamatan, yakni kehidupan yang kekal. Kuatkan kami untuk menjalani hari-hari kami yang penuh dengan pergumulan. Jangan biarkan kami jatuh dan kalah. Tetapi biarlah di dalam berbagai-bagai pergumulan iman kami semakin teguh dan percaya kepada Engkau ya Bapa. Karena kami tahu Engkau adalah juru selamat kami, yang akan menolong dan yang memberikan kemenangan. Berikan kekuatan kepada saudara-saudara kami yang bergumul. Berikan penghiburan bagi mereka yang sedang berduka cita. Berikan jalan keluar bagi mereka yang susah di dalam pekerjaannya, di dalam memenuhi segala kebutuhan hidupnya. Tuhan, tunjukkanlah jalan, berikan jawaban bagi setiap persoalan-persoalan mereka. Kami juga berdoa pada hari ini untuk saudara-saudara kami yang sakit dimanapun mereka. Biarlah Tuhan berikan kesembuhan, pulihkan mereka melalui obat dan makanan mereka, melalui perawatan keluarga dan para medis. Kami percaya Tuhan, bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Kami percaya Tuhan, segalanya boleh Engkau kerjakan di dalam kuasa-Mu. Kami puji dan kami sembah Engkau. Hanya di dalam Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Anugerah Tuhan kita Yesus Kristus, kasih karunia Allah Bapa, dan persekutuan Roh Kudus, itulah kiranya yang menyertai dan memberkati kamu sekalian.
Amin.